Dalam persiapan pertandingan kita perlu perjuangan, kita perlu berlatih, dan begitu juga dalam kehidupan. Saya percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita juga harus berjuang untuk jadi pemenang. Baik itu menang dari masa lalu kita, ikatan luka-luka, kekecewaan, sakit hati. Kita semua dihadapkan dalam satu pertandingan kehidupan. Dan saya percaya setiap kita tidak bisa menghindar kalau dibilang kita hidup biasa-biasa saja. Saya percaya hidup itu semua pertandingan. Kita perlu berjuang, kita perlu untuk berusaha lebih baik. 1 Korintus 9 ayat 25 berkata bahwa setiap orang yang ikut dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Untuk orang yang ikut olahraga seperti kami, persiapan itu juga penuh perjuangan. Bahkan cedera seperti ini pun kami harus terus berjuang. Apalagi dalam kehidupan. Kami membuang masa-masa muda kami, waktu orang-orang ikut bersenang-senang, kami harus latihan. Semuanya kami perjuangkan demi mendapatkan kemenangan. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau kami di dalam 1 Korintus 9:25 ayat yang B katakan, kami berjuang demi suatu mahkota yang fana. Kami berjuang untuk mendapatkan satu piala seperti ini, tapi tidak selamanya kami bisa jadi juara. Yang kita perlu menangkan adalah piala kehidupan, mahkota kehidupan yang kekal. Dalam hidup kita, kita mengejar sesuatu yang lebih kekal, yang lebih berharga. Dan saya percaya di dalam kehidupan kita harus menjadi seorang yang mendapatkan mahkota. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan Tuhan kita, yang menjadi lebih baik. Kita menjadi orang-orang yang membawa kasih, membawa damai sejahtera. Dan saya percaya itu pun perlu perjuangan. Sampai kita menemukan panggilan hidup kita yang sesuai. Saya punya seorang teman yang luar biasa dari Kalimantan Barat. Namanya Brother Simpson Abraham Situmorang. Dia dilahirkan tidak beruntung, tidak memiliki tangan dan kaki yang lengkap. Mungkin bisa kita lihat di sini. Hidupnya tidak beruntung. Dia dilahirkan cacat, tetapi pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia bisa menemukan panggilan hidupnya. Dia bisa menemukan bahwa hidupnya itu berarti. Bukan hanya dia berhasil menjadi seorang perenang nasional yang merebut banyak medali dari berbagai pertandingan, baik itu di lokal maupun di internasional, mengharumkan nama bangsa. Tetapi dia juga menemukan bahwa nilai hidupnya menjadi berkat bagi anak-anak muda. Saat ini dia menjadi seorang gembala pemuda di gerejanya di Kalimantan Barat. Banyak anak-anak muda terinspirasi oleh hidupnya. Banyak yang putus asa dibangkitkan karena semangatnya. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu, saya percaya kita semua juga ditentukan Tuhan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kita ditentukan untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Saya kan tidak berkecimpung di dalam olahraga, Pak. Ya, kita mungkin berkompetisi di dalam usaha, dalam bisnis, di dalam pekerjaan, atau ada masalah di dalam rumah tangga. Yang harus kita lakukan adalah seperti Ibrani 12 ayat 1 katakan, bahwa untuk kita bisa maju, tanggalkan semua beban-beban yang merintangi. Tanggalkan semua beban-beban yang menghalangi kita untuk maju. Teman-teman, Bapak Ibu, beban apa yang kita bawa saat ini? Ketakutankah? Ataukah kekhawatiran? Ataukah kita punya beban iri hati, dendam, kekecewaan, rasa malu, atau pembatasan hidup kita yang rasanya hidup saya ini terbatas, saya ini tidak punya apa-apa, keluarga saya tidak harmonis, saya tidak punya kepandaian apa-apa. Tetapi sekali lagi, teman-teman, Bapak Ibu, kalau seorang Simpson Abraham Situmorang bisa berprestasi, bahkan bisa memberkati banyak orang lain, saya percaya kita semua juga bisa. Kita sudah dipilih untuk jadi pemenang. Kita sudah dipilih untuk bisa mengatasi segala masalah dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, segala masalah yang kau hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi setelah kita tanggalkan beban, kejarlah pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Lakukan semua apapun dalam kehidupan ini dengan tujuan untuk hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Untuk orang lain bisa melihat Yesus dari hidup kita. Maka saya percaya Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan bukakan langkah-langkah yang tepat. Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang baru dan engkau akan jadi pemenang. Jangan takut.
Jangan menyerah. Di dalam Kristus Yesus, kita adalah pemenang-pemenang. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kepintaran kita, tapi kita mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang memberi kemenangan kepada kita. Karena itu teman-teman, Bapak Ibu, jangan menjadi orang yang putus asa. Karena Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi juara-juara di dalam Dia. Pertama-tama, kita kalahkan karakter buruk kita. Kalahkan kebiasaan buruk kita. Kalahkan segala pembatasan dalam pikiran kita. Jadilah berkat, jadilah damai bagi banyak orang. Dan dari situ saya percaya Tuhan akan pakai kita membangkitkan pemenang-pemenang lain di dalam Kristus Yesus. Jangan putus asa teman-teman. Kita semua mampu, kita semua diberikan talenta. Tuhan katakan Tuhan memberikan talenta sesuai kesanggupan kita. Karena itu yang harus kita lakukan, tanggalkan beban, bangun kemampuan kita. Bangkitkan kemampuan kita, belajar, dan belajar lebih lagi. Supaya suatu saat, talenta yang kita miliki berbuah lebat, bisa dinikmati oleh diri kita, oleh keluarga kita, dan bagi banyak orang lainnya. Teman-teman, Bapak Ibu, ayo jadi pemenang, jangan putus asa. Kita semua adalah juara-juara, karena firman Tuhan katakan, kita semua dibuat untuk jadi orang-orang lebih dari pemenang, menjadi kepala dan bukan ekor. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Semangat jadi pemenang dalam nama Yesus. Amin.